Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satri dengan NIM 220204601014, kelas 02 dan 4 Teknik Elektro. Video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Elvira Makmur SPD MPD. Adapun materi yang saya akan bahas di sini yaitu pertemuan pertama mencakup pengertian elektronika, sejarah perkembangan bidang-bidang elektronika. Di pertemuan kedua yaitu mencakup elektron dan proton, arus listrik, muatan listrik, tegangan listrik, hukum Ohm, penghantar listrik, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Di pertemuan ketiga dan empat yaitu klarifikasi komponen elektronika analog, mencakup komponen pasif, komponen aktif. Di pertemuan 5 akan membahas rangkaian penguat, mencakup pengertian prinsip penguat, perbandingan konfigurasi transistor berdasarkan sifatnya. Di pertemuan ke-6 membahas rangkaian penyiar gelombang, mencakup pengertian jenis-jenis transformator. Pengertian sejarah perkembangan dan bidang-bidang elektronika. Yang pertama, pengertian elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua, sejarah perkembangan elektronika. 1883, Thomas Edison, sebuah elektron berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. 1896 dan 1901, Guglielmo Marconi merintis mengembangkan telegraf tanpa kabel pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. 1947, tim insinyur dari Bell Laboratories sebagai penemu sebuah transistor. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih kuat dan lebih murah untuk produksi dengan bahan metalnya dan bahan semikonduktor. 1952, Geoffrey W. A. Dummer mengusulkan sebuah sirkuit terintegrasi. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi massal oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah penggunaan yang berbeda untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dan kebutuhan penggunaan perangkat elektronik. Yang ketiga yaitu bidang-bidang elektronika, dibagi menjadi 4. Yang pertama bidang instrumentasi dan kontrol, yang kedua bidang telekomunikasi, yang ketiga bidang elektronika konsumer, yang keempat bidang elektronika kuantum. Adapun dasar-dasar elektronika, yang pertama elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari 3 materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom atau nukleus, proton, dan neutron. Dan elektron, proton bermuatan listrik bersifat listrik positif dan elektron bermuatan negatif. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom atau nukleus dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Yang kedua, arus listrik dan muatan listrik. Arus listrik adalah suatu aliran yang muncul dari adanya muatan elektron yang mengalir dari titik yang satu
ke titik lainnya yang terdapat pada sebuah rangkaian. Muatan listrik. Muatan listrik adalah kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik selama waktu tertentu. Adapun tegangan listrik. Semakin tinggi tegangan listrik, maka semakin besar energi potensial yang dikarenakan semakin banyak elektron yang dilepaskan. Yang keempat, hukum Ohm. Georg Simon Ohm pada tahun 1827 melakukan sebuah percobaan untuk menentukan hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan dalam kondisi suhu ruangan dijaga konstan. Yang kelima, penghantar listrik. Penghantar adalah sebuah benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. Bahan yang digunakan dalam teknik elektronika dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, konduktor. Konduktor merupakan sebuah bahan yang dapat menghantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron-elektron bebas sehingga mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Pada umumnya, bahan penghantar ini terbuat dari logam, karena hampir semua logam dapat digunakan sebagai penghantar listrik. Misalnya, tembaga, besi, perak, krom, nikel, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu isolator atau penyekat. Bahan isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya atau intinya. Elektron dapat terlepas dari ikatan apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Contoh bahan isolator terbaik ialah karet. Dan selanjutnya itu semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah suatu bahan yang tidak dapat digolongkan menjadi penghantar, tetapi tidak dapat pula digolongkan kepada isolator. Pada dasarnya, kemampuan penghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Bahan-bahan semikonduktor yaitu silikon, selenium, germanium, dan metal oksides. Adapun klarifikasi komponen elektronika analog yaitu komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Yang termasuk dalam komponen pasif yaitu 1. Resistor. Resistor adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Adapun fungsi resistor. Yang pertama sebagai pembatas arus listrik, yang kedua sebagai pengatur arus listrik, yang ketiga sebagai pembagi tegangan listrik, yang keempat sebagai penurun tegangan listrik. Adapun jenis-jenis resistor, yang pertama resistor dengan nilai tetap, yang kedua resistor dengan nilai yang dapat diukur, yang ketiga resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya, yang keempat resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. 2. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Satuan dari kapasitor adalah farad. Kapasitor terbuat dari material logam yang berbentuk 2 buah lempengan yang disusun secara paralel dan berdekatan satu dengan yang lain sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Adapun fungsi kapasitor, yang pertama sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, yang kedua sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC,
Yang ketiga, sebagai isolator yang menghambat arus DC. Yang keempat, sebagai filter dalam rangkaian power supply. Yang kelima, sebagai kopling. Yang keenam, sebagai penggeser fasa. Yang ketujuh, sebagai pemilih gelombang frekuensi. Adapun jenis-jenis resistor. Yang pertama, kapasitor nilai tetap tidak berpolarasi atau kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, dan kapasitor mika. Yang kedua, kapasitor nilai tetap berpolaritas seperti kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Yang ketiga, induktor. Induktor atau disebut juga coil adalah komponen elektronika pasif yang berbentuk kumparan dari susunan lilitan kawat. Induktor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet. Kemampuan ini disebut dengan induktansi yang satuannya unit adalah Henry atau H. Adapun nilai induktansi sebuah induktor. Yang pertama, jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, semakin tinggi induktansinya. Yang kedua, diameter induktor. Semakin besar diameternya, semakin tinggi pula induktansinya. Yang ketiga, permeabilitas inti, yaitu bahan inti yang digunakan seperti udara, besi, ataupun ferrit. Yang keempat, ukuran panjang induktor. Semakin pendek induktor atau koil, semakin tinggi induktansinya. Adapun fungsi induktor. Yang pertama, sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi. Yang kedua, transformator. Yang ketiga, motor listrik. Yang keempat, solenoid. Yang kelima, relay. Yang keenam, speaker. Yang ketujuh, mikrofon. Adapun jenis-jenis induktor, yaitu induktor bernilai tetap dan induktor tidak tetap. Komponen aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika, arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Disebut aktif karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika yang menggunakan komponen aktif tidak dapat bekerja. Yang pertama, dioda. Dioda adalah komponen elektronika dua terminal yang hanya mengalirkan arus listrik dalam satu arah selama dioperasikan dalam level tegangan tertentu. Dioda ideal akan memiliki resistansi 0 dalam satu arah dan resistansi tak terbatas pada arah sebaliknya. Adapun jenis-jenis dioda. Yang pertama, dioda biasa atau penyearah. Yang kedua, dioda Zener. Yang ketiga, LED atau dioda emisi cahaya. Yang keempat, dioda foto. Yang kelima, dioda Schottky. Yang keenam, dioda laser. Yang kedua itu transistor. Transistor adalah sebuah komponen elektronika yang mempunyai berbagai macam fungsi, diantaranya sebagai saklar, penguat sinyal, isolator, modulator, dan sebagainya. Komponen elektronika ini terbuat dari bahan semikonduktor, seperti silikon. Adapun jenis-jenis transistor, yaitu transistor bipolar, transistor NPN, transistor PNP, transistor efek Medan. Bagian D, rangkaian penguat. Penguat adalah suatu piranti yang berfungsi menguatkan daya suatu sinyal masukan. Salah satu yang dituntut pada penguat adalah bahwa sinyal keluaran harus dapat berbentuk seperti sinyal masukan. Amplitudenya lebih tinggi kalau bentuk sinyal keluaran tidak tepat sama dengan bentuk. Hanya kecil saja, maka dikatakan sinyal keluaran cacat. Rangkaian penguat
adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal masukan. Rangkaian penguat biasanya digunakan dalam sebuah transistor hingga beberapa transistor. Prinsip penguat. Penguat paling sederhana terdiri dari suatu buah transistor. Ada 3 kemungkinan pemasangan transistor sebagai penguat, yaitu emitter bersama, kolektor bersama, dan basis bersama. Berdasarkan konfigurasi pertahanan, rangkaian penguat menggunakan transistor dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian penguat common base. Penguat common base adalah penguat yang kaki basis transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke emitter dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Sifat dari rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan sebagai common base. Yang pertama, konfigurasi transistor common base memiliki penguat arus yang sangat kecil. Yang kedua, memiliki penguatan tegangan yang tinggi. Yang ketiga, memiliki impedensi input yang rendah dan impedensi output tinggi. Yang keempat, pada umumnya memiliki penguatan hingga 40 dB. Yang kelima, cocok digunakan pada rangkaian penguat frekuensi tinggi atau HF. Yang kedua, penguat common emitter. Penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitter transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil dari kaki kolektor, serta mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Pada rangkaian ini, emitter digroundkan atau ditanahkan, input adalah basis dan output adalah kolektor. Sifat dari rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan sebagai common emitter. Pertama, konfigurasi transistor dengan common emitter akan menggunakan tegangan dan arus secara bersamaan. Yang kedua, memiliki impedensi input yang rendah, sedangkan impedensi output tinggi. Yang ketiga, penguat arus pada konfigurasi common emitter relatif besar. Yang ketiga, penguat common kolektor. Penguat common kolektor adalah penguat di mana kolektor transistor digroundkan atau ditanahkan, lalu diinput dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitter. Dan penguat ini berkarakteristik sebagai penguat arus. Rangkaian ini hampir sama dengan common emitter, tetapi outputnya diambil dari emitter. Input dihubungkan ke basis dan output dihubungkan ke emitter. Rangkaian ini disebut juga dengan emitter follower atau pengikut emitter, karena tegangan output hampir sama dengan tegangan input. Sifat dari rangkaian penguat transistor yang dikonfigurasikan sebagai common collector. Yang pertama, konfigurasi transistor dengan common collector menghasilkan penguat arus yang besar. Yang kedua, memiliki independensi pengeluaran yang rendah, sedangkan impedensi masukan tinggi. Yang ketiga, penguat daya pada konfigurasi common collector relatif rendah. Yang keempat, penguat tegangan sangat rendah. Yang kelima, fase sinyal antara input dan output terbalik. Adapun bagian E, yaitu rangkaian penyiarah gelombang. Bagian E yaitu rangkaian penyiarah gelombang. Rangkaian penyiarah gelombang merupakan rangkaian berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyiarah adalah diode. Karena diode memiliki sifat hanya memperbolehkan arus listrik yang melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyiarah berbagi menjadi 2, yaitu rangkaian penyiarah setengah gelombang merupakan rangkaian penyiarah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu diode saja. Yang kedua, rangkaian penyiarah gelombang penuh. Rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan diode bridge. Rangkaian diode jembatan adalah rangkaian penyiarah gelombang penuh dengan yang paling populer.
dan paling banyak digunakan dalam rangkaian elektronika. Rangkaian diode jembatan menggunakan 4 diode sebagai penyarahnya. Rangkaian penyarah gelombang penuh dengan center half tap. Rangkaian penyarah gelombang penuh yang menggunakan center tap design digunakan pada sumber arus bolak-balik yang memiliki counter tap. Contohnya pada transformator. Pada rangkaian penyarah gelombang penuh, center tap design hanya menggunakan 2 diode sebagai penyarahnya. Transformator, trafo tenaga. Trafo daya terdapat pada P5A berfungsi untuk menyediakan macam-macam tenaga sekunder. Trafo input mempunyai lilitan primer dan lilitan sekunder dengan menggunakan inti teras atau besi. Lilitan sekundernya mempunyai center tap digunakan untuk penyesuaian impedansi atau pembalik fasa. Yang ketiga, trafo output digunakan pada trafo penerima dipasang sebagai penghubung rangkaian penguat akhir dengan loudspeaker dan dapat pula menyesuaikan impedansi penguat dan impedansi speaker yang digunakan. Yang keempat, trafo frekuensi menengah bisa disebut trafo. Biasanya untuk melewatinya frekuensi 455 kHz pada penerima radio. Biasanya memakai inti ferit. Yang kelima, trafo frekuensi tinggi disebut juga trafo HV. Intinya dari serbuk besi atau ferit. Ferit disebut spol antena atau spol isolator. Untuk radio penerima biasanya sebagai panala atau isolator. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.